Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Reza Faisal dengan NIM 193250570 jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok dan elemen-elemen kepemimpinan bersama teman saya yang bernama Fajrin Kirana untuk penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan dengan dosen mengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Mafrul Taufik SAG SE MM. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya pasti juga memiliki gaya kepemimpinan masing-masing. Begitu juga satu perusahaan dengan perusahaan yang lain biasanya membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Seorang pemimpin harus mengetahui situasi maupun kondisi dalam suatu perusahaan, seperti sistem yang digunakan dan juga target yang ingin dicapai sebelum memutuskan gaya kepemimpinan yang paling baik untuk digunakan oleh pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang bekerja di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar tidak salah mengambil langkah ke depannya dalam mencapai suatu target atau tujuan. Seorang pemimpin diharapkan dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif. Menurut contingency theory, leadership dalam menyatakan bahwa ada kaitan antara gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu yang dipersyaratkan. Menurut teori ini, seorang pemimpin akan efektif jika gaya kepemimpinan sesuai situasi yang terjadi. Pendekatan ini menyarankan bahwa diperlukan dua perangkat perilaku untuk kepemimpinan yang efektif, yaitu perilaku tugas dan perilaku hubungan. Dengan kedua perangkat ini, maka kemungkinan akan melahirkan 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Mengarahkan. Gaya kepemimpinan ini perilaku tugas tinggi, perilaku hubungan rendah. 2. Menjual perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama tinggi. Yang ketiga, ikut serta perilaku tugas rendah sedangkan perilaku hubungan tinggi. Yang terakhir, mendelegasikan baik perilaku tugas maupun perilaku hubungan sama rendah. Sedangkan Wahjo Sumijojo mengungkapkan gaya-gaya kepemimpinan yang efektif. 1. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Pemimpin memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Kepemimpin selalu mengadakan pengawasan secara ketat terhadap bawahan. Pemimpin meyakinkan kepada bawahan bahwa tugas-tugas harus dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, gaya pemimpin yang berorientasi kepada bawahan. Pemimpin lebih memberikan motivasi daripada mengadakan pengawasan terhadap bawahan. Pemimpin melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin lebih bersikap penuh kekeluargaan, percaya, hubungan kerjasama yang saling menghormati di antara sesama anggota kelompok. Dalam kehidupan organisasi atau perusahaan, gaya kepemimpinan seorang pemimpin merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, setelah mengetahui gaya kepemimpinan di atas,
Diharapkan seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif tersebut dan bawahan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. apa saja gaya kepemimpinan dalam kelompok? Oke, saya jawab. Gaya kepemimpinan dalam kelompok yaitu otoriter, demokratis, deklaratif, transformasial, transaksional, situasional, karismatik, melayani, birokrasi, serta visioner. Ada lagi? Apa itu kepemimpinan dalam kelompok? Ya, saya jawab. Kepemimpinan kelompok adalah jenis kepemimpinan di mana lebih dari satu orang memberikan arahan kepada kelompok secara keseluruhan. Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Jika sudah cukup, saya lanjutkan ke pembahasan materi yang kedua. Materi kedua yang ingin saya jelaskan itu mengenai elemen-elemen kepemimpinan. Ada 4 elemen utama kepemimpinan yang efektif menurut Bakhtiar Shimamura, PhD, yaitu mempunyai pengalaman sukses, memiliki visi, menghargai orang lain, dan pribadi yang kredibel. 4 elemen ini bisa jadi tahap awal untuk evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan kita. Alenia berikut ini menjelaskan masing-masing elemen tersebut. 1. Pengalaman sukses. Orang akan lebih yakin dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman sukses. Ini cukup beralasan, walaupun tidak selamanya pemimpin yang sukses akan selalu sukses karena memimpin adalah proses pembelajaran yang membutuhkan waktu dan pengalaman untuk semakin baik. Namun, bagaimana jika pemimpin tersebut baru dalam memimpin organisasi? Tentu beralasan dan wajar juga kepemimpinan masih dipertanyakan. Dalam situasi ini, penting bagi pemimpin baru untuk mampu menunjukkan pola pikir yang sukses dan buktikan dengan mulai menghasilkan kesuksesan kecil atau mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan atau strategi pola pikirnya. Sehingga mungkin bisa saja syarat pemimpin yang efektif adalah apabila mampu memberikan keyakinan sukses. 2. Memiliki visi. Pemimpin yang efektif harus mempunyai visi. Visi akan menuntun arah organisasi. Visi yang efektif haruslah berdasarkan data dan informasi. Visi yang baik adalah visi yang di dalamnya terbesit peluang yang bersifat out of the box. Hal inilah yang akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti. Ini tugas awal yang utama dari pemimpin. Mereka tidak boleh mendelegasikan tugas tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai orang lain. Pemimpin yang efektif harus menghargai orang lain. Setiap orang, siapapun dia, pasti ingin dihargai bahkan oleh atasannya. Ini salah satu kebutuhan manusia. Yakinkan pada setiap karyawan bahwa mereka sangat dihargai dalam setiap waktu. Ini jangan dilakukan dengan berlebihan, tapi sebaiknya pemimpin harus dengan kesadaran yang tinggi menghargai seluruh karyawannya. Dampaknya akan lebih besar apabila dilakukan pada saat mereka sedang terlihat begitu keras bekerja. Jangan pernah langsung mementahkan pendapat karena hanya akan membuat karyawan apatis dalam mengikuti forum diskusi. Yang terakhir, kredibel. Para pemimpin yang efektif selalu komit dengan apa yang dikatakannya. Mereka selalu fokus pada tujuan. Mereka tidak berlebihan dan bicara apa adanya terhadap setiap orang.
Pendek kata mereka dapat dipercaya. Para pemimpin yang efektif juga adalah rendah hati, humble lah. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan mengakui secara tulus dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah perbaikan. Pengakuan kesalahan para pemimpin kepada bawahannya berdasarkan pengalaman tidak membuat pemimpin tersebut kehilangan kredibilitas, namun justru meningkatkan respek dari para karyawannya. Sampai di sini ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. elemen apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin? Ya, saya jawab. Elemen yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu mampu mempengaruhi integritas, percaya diri, intelijen tinggi, serta motivasi tinggi. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jika sudah cukup, saya akhiri penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Lur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.